Barabar Kadeslar, finally I'm back. Akhirnya setelah sekian lama aku vakum dari dunia perkontenan, hari ini aku balik lagi dan kali ini aku lagi ada di kota Bursa. Halo, aku sama Kak Anggi. Aku hari ini sebagai tour guide-nya Aulia. Betul, terima kasih udah ajakin jalan-jalan hari ini. Kira-kira kita kemana aja ya? Hari ini, tadi kan kita udah Ya. ke Ulu Jami, Betul, kita udah ke Ulu Jami dan habis ini kita mau ke Top Hane Kulesi. Oke. Ulu Jami dibangun atas perintah Sultan Bayezid I sebagai bentuk syukur dan pemenuhan nazar atas kemenangannya dalam pertempuran Nikopolis melawan pasukan salib. Ulu Jami didesain oleh arsitek Ali Nejar dengan menggabungkan arsitektur khas Seljuk dan Ottoman. Jadi guys, trip ke Bursa kali ini aku kesini sendiri, terus di sini aku baru ketemu sama Kak Anggi. Jadi ini adalah trip setelah ujian tengah semester. Sebenarnya aku ujiannya cuma satu sih, tapi nggak apa-apa sekalian birthday tip di bulan April. Let's go, kita bakal kemana aja ya? Jadi guys, sebenarnya saat ini Turki lagi musim semi, tapi karena lagi pergantian gitu, jadi lagi sering banget hujan. Dan tadi kita juga sempat hujan, tapi alhamdulillah sekarang udah cerah lagi. Wilayah Tophane merupakan bagian dari benteng pertahanan kuno yang dibangun oleh Prusia I dari Bitinia sekitar tahun 185 sebelum Masehi. Hingga kini, sisa-sisa tembok kota Bizantium masih dapat ditemukan di sepanjang jalan. Dari sini kita bisa melihat pemandangan kota Bursa yang sangat indah, termasuk juga Ulu Jami dari atas ketinggian. Nama Tophane sendiri berasal dari kata top yang berarti meriam, karena dulunya tempat ini adalah pusat produksi meriam pada masa awal Kesultanan Ottoman. Hal ini menegaskan peran militer dan strategis kawasan sebagai pusat pertahanan dan pengawasan kota. Di Tophane juga terdapat makam dua pendiri Kesultanan Ottoman, yaitu Osman Gazi dan putranya Orhan Gazi. Di sini juga terdapat Saat Kulesi atau menara jam setinggi 33 meter yang dibangun pada tahun 1905 di bawah pemerintahan Gubernur Mumtaz Rashid Pasha. Tujuannya untuk memperingati ulang tahun ke-29 naik tahtanya Sultan Abdul Hamid II. Perpaduan antara benteng kuno, makam kekaisaran, dan arsitektur modern akhir era Ottoman menjadikan Tophane sebagai pusat identitas sejarah Bursa yang menarik untuk dikunjungi. Kayak bapak-bapak gitu. Selanjutnya, kita akan mengunjungi Merinos Park. Awalnya, tempat ini adalah kawasan pabrik tekstil wol yang terbesar di Timur Tengah. Pabrik Merinos ini diresmikan langsung oleh Mustafa Kemal Atatürk, Presiden pertama Turki, pada 2 Februari 1938 sebagai bagian dari program industrialisasi Republik Turki. Selanjutnya, wilayah ini bertransformasi dari zona industri menjadi ruang publik hijau di bawah pemerintah kota Bursa. Kini, Merinos Park berfungsi sebagai pusat rekreasi dan budaya yang lengkap bagi warga Bursa dan wisatawan. Medan Arkadeslar. Hari ini kita hari kedua di Bursa. Ada Kak Dewi, personil baru, dan tetap sama Kak Anggi yang sudah kecapean. Kita habis beli borek, habis itu kita mau ke taman piknik. See you. Huda Vendigar Ken Parke merupakan salah satu taman kota terbesar dan paling modern di kota Bursa. Nama taman ini diambil dari gelar Sultan Murad I, yaitu Huda Vendigar, yang sangat berjasa dalam membangun fondasi awal pemerintahan Ottoman di Bursa. Oke guys, selanjutnya sambil piknik kita mau makan. Ini adalah borek apa ya namanya? Pide, tahinli pide khas Bursa katanya Kak Dewi. Jadi kita cobain. Rasanya kayak gimana ya? Enak sih. Lebih enak daripada makanan yurt ya. Kayak roti.
Ya kayak roti tapi ada manis-manisnya gitu, tahilinya ya. Jadi si tahilinya tuh isinya ini yang terbuat dari wijen. Enak sih guys, manis gitu. Sekarang aku pengen lihat bunga tulip karena di Turki itu lagi musim semi ya sekarang. Jadi di sini banyak banget ditanamin bunga tulip terutama di taman-taman kayak gitu. Aku kasih lihat ya. Bunga tulip pertama kali dibawa oleh orang-orang Turki dari Asia Tengah ke Anatolia. Puncak kecintaan Turki terhadap bunga tulip terjadi pada masa yang dikenal sebagai Lale Devri atau era tulip pada tahun 1718 hingga 1730 di bawah pemerintahan Sultan Ahmed III. Pada periode ini, tulip bukan sekedar bunga, melainkan simbol kemakmuran, kemewahan, dan perdamaian. Oke, tadi kita udah selesai ke Huda Vendigar. Sekarang kita mau kemana kak? Ke Panorama Bursa. Panorama Bursa atau apa sih? Panorama Bursa adalah sebuah museum yang di dalamnya itu ada sejarah tentang gimana kondisi bursa tahun 1400, pokoknya zaman Ottoman, zaman dulu lah, waktu bursa jadi ibu kotanya Ottoman. Masya Allah, nggak sabar. Let's go. Halo, jadi tadi kita nemu restoran namanya apa kak? Acıdayı. Karena di sini ada jantek yang katanya Kak Dewi enak, jadi mari kita coba. Tapi ya kali ini kita lagi cobain yang kasarlı. Kasarlı itu adalah Keju, kayak mozzarella gitu kalau nggak salah. itu di sini khasnya, ini khas banget karena ini beneran pedas guys. Beneran pedas? Iya beneran pedas. Sama bon cabai pedas mana nih? Kalau bon cabai kan ada micin-micinnya, kalau ini pedas aja gitu loh. Oke. Mari kita buktikan sepedas apa ya. First bite. Aku biasanya belinya yang daging. Kali ini yang keju. Oh iya sih pedes sih. Bener kan? Nggak nyangka di Turki ada sepedas ini. Asli aku juga pertama kali cobain, gak nyangka pedasnya tuh beneran pedas Indonesia. Karena biasanya di sini nggak pedas. Bener-bener. Baru kali ini ajennya Turki bener-bener pedes. Ini kayak bon cabai sih, tapi nggak ada micinnya bener. Enak sih, enak-enak. Selanjutnya kita menuju Museum Panorama Bursa. Tempat ini merupakan pusat edukasi sejarah yang dirancang untuk mengabadikan momen krusial saat kota Bursa berhasil ditaklukkan oleh Kesultanan Ottoman pada tahun 1326. Jadi di sini kita akan melihat gambaran setelah Ottoman berhasil menaklukkan Bursa, dan ini kisaran tahun 1326-an. Kondisinya Ottoman seperti apa? Mari kita lihat. Bagus loh guys, kayak di Museum Panorama Bursa ini juga terdapat berbagai peninggalan seperti baju adat bagi perempuan dan ada juga baju perang beserta perlengkapannya dari masa Ottoman. Selain itu, Museum Panorama Bursa ini juga menyimpan berbagai lukisan yang menggambarkan sejarah Ottoman di kota Bursa sekitar abad ke-14. Museum ini memberikan kita banyak pelajaran terkait sejarah kota Bursa setelah masa penaklukan dari Kesultanan Ottoman. selanjutnya kita mau lihat oleh-oleh terkait Ottoman di sini. Yuk kita lihat ada yang lucu nggak ya? Ini ada gantungan kunci juga. Lucu banget, ini topi Ottoman. Ada yang versi gede guys, kayak kartu pos gitu. Ke
ke destinasi selanjutnya. Betul, dan kita sedang jalan menanjak. Gimana? Masih semangat? Welcome to Turkey. Jadi kali ini kita akan ke Yeşil Cami dan Betul. kita akan ke Turbe'nya juga. Oke, Jadi ada siap. makam gitu dan di sana. Iya, jadi Yeşil Cami ini adalah salah satu masjid yang dia sangat bersejarah dan dibangun pada masa kepemimpinan Ottoman. Yeşil Cami atau Masjid Hijau dibangun atas perintah Sultan Mehmed I Çelebi antara tahun 1412 hingga 1419 dengan arsitek bernama Hacı Iwas Pasha. Masjid ini menjadi simbol persatuan kembali dan kebangkitan Kesultanan Ottoman setelah masa interregnum. Yeşil Cami sempat mengalami kerusakan parah akibat gempa bumi besar pada tahun 1855 yang menyebabkan runtuhnya beberapa bagian kubah dan menaranya. Setelah renovasi ulang dilakukan, terdapat perubahan warna interior menjadi warna Tosca. Namun di beberapa bagian masih terlihat interior asli berwarna hijau seperti namanya Yeşil Cami. Keindahan dekorasi interiornya sungguh luar biasa. Yeşil Cami memiliki hiasan kubah dengan pola khas Ottoman yang rumit, serta adanya penggunaan keramik berwarna hijau kebiruan, pirus, dan biru tua membuat Yeşil Cami sangat elegan dan menyejukkan. Di sebelah Yeşil Cami juga terdapat Yeşil Turbe yang merupakan pemakaman untuk Sultan Mehmed I atau Mehmed Çelebi. Sorenya lanjut ngecai sama Kak Dewi with the view. Nothing so easy to do. It's easy, baby. Oh, think they'll fall. Apa namanya, pizza tapi pakai tortilla, jadi mereka nggak perlu ribut-ribut pakai bikin adonannya. Ini spicy banget, enak menurut aku. Daun apa ya? Enak dong. Kayak kemangi. Aku beberapa kali lalap itu. Itu lalapannya Turki sumpah. Lalap nggak dong? Tapi tanpa sambal. Oke guys, alhamdulillah 2 hari di bursa udah selesai. Gimana Kak Dewi hari ini, capek nggak? Alhamdulillah. Oke, see you di video selanjutnya. Bye bye. Görüşürüz arkadaşlar.